Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sahabat-sahabat, teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali di tempat yang sama dalam rangka taklim, belajar bagaimana cara belajar yang baik. Kemarin sudah kita buka pengajian taklim muta'alim ini, bahwasanya Syekh Zarnuji, penulis kitab Ta'limul Muta'alim ini, waktu menulis kitab ini juga merasa banyak orang yang tamat belajar, tamat kuliah, tamat mondok, tapi kenapa keilmuannya kurang bermanfaat di tengah masyarakat. Tentu saja ada beberapa persoalan yang dalam cara mencari ilmu ini tidak dipenuhi. Nah, itu apa saja? Maka saya Zarnuji akan menjawab dari bab pertama sampai terakhir nanti. Semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini, kitab Ta'limul Muta'alim. Kitabnya ini sekarang sampai halaman 4. Yang saya baca pinggirnya saja. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad, kita kirim kepada Rasulullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwahi khulafai rasyidin wa immatil arba'atil mustahidin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa summa ila arwahi jami'il awliya illah min masyarikil ardi wa magharibaha fil barri wal bahar, khususan mu'alif kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji, wa abaina wa abaikum wa syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, sahabat dimanapun berada, itu ada yang dari Thailand juga itu. Semoga selalu sehat teman-teman yang ada di Thailand. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4, kitab Ta'limul Muta'alim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilm wal fiqh wa fadlihi. Fasal ini menerangkan hakikat ilmu, ilmu fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi, mencari ilmu, faridatun, itu wajib, ala kulli muslimin, setiap orang Islam, wa muslimatin, dan muslimat, orang-orang Islam perempuan. Jadi Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ilmu yang wajib ini apa? I'lam, ketahuilah, bi annahu, sesungguhnya mencari ilmu, la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, kepada seluruh umat Islam,
ala kulli muslim wa muslimatin, dan orang Islam perempuan, tolabu kulli ilmin, mencari semua keilmuan, bal yuftaradu alaihi, akan tetapi yuftaradu, diwajibkan, alaihi, kepada orang, tolabu ilmi halin, yaitu mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Kama yuqalu afdalul ilmi ilmu hal, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang diperlukan saat ini, yang sekarang, hal apa saat ini yang kita perlukan apa, nah itu wajib kita mengetahui ilmunya. Wa afdalul amali, dan adapun keutamaan amal, hifdzul hali, itu menjaga perilaku. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ini tidak diwajibkan seluruh keilmuan harus kita pelajari semuanya, tapi terutama ilmu hal, yaitu ilmu agama. Terutama kita sebagai umat Islam tentu saja punya kewajiban bagaimana kita beragama, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja ini perlu ada ilmunya, dan ilmu yang menerangkan tingkah laku bermuamalah, ilmu hal antara sesama manusia. Bagaimana itu ilmunya? Kita berdagang, ya tahu ilmunya dagang. Kita berumah tangga, tahu ilmunya rumah tangga. Kita punya tetangga, tahu ilmunya bagaimana caranya kita dengan yang lain. Nah, sehingga ada istilah ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksudkan ilmu hal ini ialah ilmu agama, ilmu Islam, terutama tentang sholat misalnya. Ini bagian dari kewajiban kita untuk mengetahuinya. Wa yuftaradu alal muslimi, wa yuftaradu, dan diwajibkan, alal muslimi, wajib atas seluruh umat Islam, tolabu ilmin, tolabu ilmi, apa, mencari ilmu, ma yaqa'u fi halihi, apa yang tengah dihadapi, untuk menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapinya atau halnya ini. Fi ayyi halin kana, dimanapun berada. Fa innahu la budda, sesungguhnya la budda itu wajib, lahu, bagi orang, minas sholati, ini diterangkan ilmu hal diantaranya minas sholati, dari sholat. Fa yuftaradu, maka diwajibkan alaihi, pada orang, ilmu ma yaqaulahu fi sholatihi, maka diwajibkan, karena kita wajib sholat, maka diwajibkan untuk mengetahui bagaimana menyempurnakan sholatnya. Biqadri ma yuaddi bihi fardhus sholati, ya khususnya terkait sholat yang diwajibkan. Jadi setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkenaan dengan apa yang diperlukannya saat ini. Nah, kapan saja, dimanapun berada. Jadi kita wajib mencari ilmu. Oleh karenanya setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat, sejatinya itu kewajiban. Kenapa? Karena mencari beribadah, itu juga bagian dari kewajiban. Sholat bagian kewajiban. Ma la yatimu wajib ila bihi wa wajibun. Segala sesuatu yang wajib karena kewajiban, maka hal itu juga wajib. Contohnya tentang wudu. Wudu itu aslinya sunnah hukumnya.
berhubung sholatnya itu wajib, maka wudhunya jadi wajib. Jadi ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajibun. Nah, jadi prinsipnya begitu. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihil wajibah. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardho wala yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban wa kadzalika fis shaumi was zakah in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Setiap orang Islam wajib mempelajari, mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihil wajib. Jadi setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi standar kewajibannya itu. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardho. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari sesuatu itu atau perantara itu seperti tadi yang saya terangkan, mahala yatimu wajib ila bihi wa huwa wajibun, maka hukumnya juga wajib. Nah, wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajiban. Jadi wa kadzalika fis shaum, begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain, tidak hanya soal sholat, tapi juga soal zakat, kemudian haji, ya ingkana wajib alaih. Nah, kalau haji ini diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tapi tentu saja yang istita'ah, yang punya kewajiban, yang punya kemampuan untuk beli tiket dan lain sebagainya, punya kesehatan, punya tiket, punya waktu, karena sekarang ini ibadah haji itu ngantri sampai puluhan tahun. Udah daftar, sudah bayar, ya belum berangkat-berangkat. Untung aja umat Islam punya kewajiban sholat. Nah, jadi kalaupun ngantri ibadah hajinya, minimal sholatnya ya tetap harus dilakukan. Karena kewajiban bagian dari rukun Islam. Haji juga rukun Islam, sholat juga rukun Islam. Begitu juga zakat. Nah, ini karena kewajiban maka wajib kita mengetahuinya. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syaratnya. Nah, termasuk sholat, zakat, puasa. Kita sekarang sedang puasa, ya tentu saja ini menjadi kewajiban untuk mengetahuinya. Begitu juga ketika berdagang, kita harus tahu ilmunya dagang. Termasuk dagang online, sekarang lagi banyak orang dagang online. Bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya, biar tidak terjadi goror, tipu menipu. Ini perlu diketahui ilmunya. Qila li Muhammad ibnil Hasan rahimahullahu ala tusannifu kitaban fis zuhdi. Qala sannaftu kitaban fil buyu'i, yakni az-zahidu mayyataharrazu anis syubhati wal makruhati fit tijarat. Muhammad bin Hasan, semoga Allah merahmatinya, pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab,
aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, tidak hal-hal yang halal haramnya saja dalam berdagang. Jadi maksudnya ketika Muhammad bin Hasan ditanya kenapa tidak Allah tusannifu kitaban fizzudi, kenapa tidak menulis kitab tentang zuhud? Qala sonaftu kitaban fil buyu, aku sudah menulis tentang kitab tentang perdagangan, yakni az-zahidu may yataharrazu anis syubhat. Maksudnya orang yang zuhud itu adalah orang yang mampu menjauhkan diri dari syubhat. Nah, syubhat ini jangankan yang haram, yang syubhat yang samar kehalalannya juga dihindari. Wal makruhati, dan yang makruh fit tijarati, di dalam perdagangan jual beli. Nah, terutama jual beli ini memang ya harus betul hati-hati. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang abu-abu ya sudah tidak perlu dilakukan. Yang kira-kira syubhat. Karena yang syubhat ini orang yang terbiasa makan syubhat ya dikhawatirkan juga terjatuh kepada hal-hal yang haram. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal khirafi. Wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridho fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati, dan setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang. Jadi wal khirafi wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaih. Jadi mereka wajib juga kalau dia ini sibuk dengan perdagangan ya wajib untuk mengetahui ilmu perdagangan. Tata caranya berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami, agar dia bisa menjaga dari yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul aqwalil qalbi, dan setiap orang juga harus mengetahui ilmu-ilmu berkaitan dengan batin atau hati. Misalnya minat tawakuli, dari tawakal, wal inabati, dan pertaubatan, wal khasyati, dan khasyah, rasa takut kepada Allah, war ridho, dan ridhonya Allah. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena semua persoalan ini tentang hati ini akan terjadi bisa terjadi dalam semua keadaan. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa mukhtassun bil insaniyah li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiyal insanu wasairul khayawanat. Wa syaraful ilmi, tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya seseorang, id huwa mukhtasun, karena itu khusus dimiliki oleh umat manusia. Id huwa mukhtasun bil insaniyati, karena itu khusus dimiliki umat manusia. Li'anna jami'al khisali,
karena sesungguhnya seluruh perbuatannya, adapun selain ilmu, siwal ilmi yastariku fiyal insan wasairul khayawan. Jadi kalau selain tentang keilmuan, mungkin bisa jadi ada kemiripan antara manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan hewan ya tentang keilmuannya. Orang manusia suka makan, hewan juga suka sama. Manusia punya nafsu, hewan juga sama. Tapi jangan dikira juga ketika manusia diperintahkan berpuasa, jangan dianggap hewan tidak ada yang berpuasa. Hewan juga berpuasa. Misalnya ayam yang ngkermin telurnya itu berpuasa itu. Ulet berpuasa, bertapa malah. Berhari-hari untuk menjadi entung itu apa? Kemudian jadi kupu-kupu. Nah, itu kan berpuasa juga. Nah, disitulah pentingnya hari ini, bulan ini kita disuruh berpuasa. Bukan biar sakti, setidaknya minimal ya biar ya mengikuti ajarannya Allah, mencari ridhonya Allah. Nah, kalau ada dia sehat, ya itu urusan lain, tapi kita diciptakan oleh Allah memang untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, disinilah pentingnya kita memahami keilmuannya. Nah, yang membedakan hewan dengan manusia, yang membedakan manusia dengan hewan tentu keilmuannya. Karena setiap kegiatan perlu ada ilmunya. Nah, sementara hewan kita tidak tahu ya ilmunya. Mau nikah harus ada ilmunya. Karena harus ke KUA, daftar dan lain sebagainya. Nah, kalau hewan mau kawin ya nggak perlu ke KUA. Tidak ada pencatatan sipilnya. Tapi kalau manusia tentu saja ini yang membedakan dengan hewan. Wa bihi adharallahu ta'ala fadlu adami ala salati wassalam. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam. Dan dengan ilmu pengetahuan inilah Allah mengangkat derajatnya Nabi Adam alal malaikati dibandingkan para malaikat. Wa amrohum bisujudin lahu, dan para malaikat diperintah tunduk. Ini bukan menyembah ya, sujud ini, tapi tunduk kepada Nabi Adam. Nah, ini perbedaan juga yang menjadikan utama manusia dibandingkan malaikat. Manusia itu punya ilmu, sedangkan malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya nafsu dan punya ilmu untuk membimbing nafsunya untuk menjadi baik. Dan di sini penting untuk diketahui sehingga kita sebagai umat manusia tentu saja ikut mendalami keilmuan. Ilmu yang wajib kita ketahui apa? Terutama ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan saat ini. Ya kalau kita, ilmu yang dibutuhkan saat ini itu apa? Ya ilmu yang untuk, tadi sudah diterangkan, untuk mengerjakan kewajibannya, kewajiban-kewajiban dalam keagamaan, dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan aktivitas kita. Misalnya pejabat atau PNS di instansi terkait, apa misalnya ya harus dipelajari, apa yang harus dikerjakan di sana harus diketahui. Itu namanya ilmu hal. Dagang sama, ketahui cara dagangnya. Nyopir
juga sama, harus diketahui rambu-rambu berlalu lintas. Nah begitu, itu namanya ilmu hal, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah begitu juga menjadi ustadz harus tahu ilmunya, bukan baru belajar kemudian sudah menyalahkan yang lain. Nah ini sama saja kayak orang baru daftar pencaksilat semua orang ditantangin. Ya, wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa, karena dengan kemuliaan ilmu likaunihi, adanya keilmuan itu wasilatan menjadi wasilah ila taqwa maring takwa. Takwa ini kita bulan puasa memang disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa ini salah satunya juga disuruh untuk bertakwa agar kita termasuk orang yang bertakwa. Ya, takwa ini yang mengikuti imtisalu awamirihi wa yastanibu nawahihi, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Allati yastahiqu biyal karamata indallahi ta'ala, dengan ketakwaan itu yang dibarengi ilmu, yastahiqu itu berhak, biya dengan takwanya, al karamata pada kemuliaan, indallahi ta'ala di sisinya Allah Subhanahu wa taala, wasa'adatal abadiyata dan akan mendapatkan keberuntungan yang abadi, kama qilali Muhammad bin Hasan, seperti yang disampaikan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah Syi'run. Ta'allam fa innal ilma zainun li alihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadatan minal ilmi wasbih fi bukhuril fawaidi. Tafaqqa fa innal fika afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi wal alamul hadi ila sunanil huda wal khisnu yunji min jami'i syadaidi. Fa inna fakihan wahidan mutawarian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma, sesungguhnya keilmuan, zainun itu akan menjadi hiasan, li ahli kepada ahlinya. Jadi kalau kita punya ilmu itu akan memperindah diri. Jadi keindahan orang ini diantaranya karena ilmu, karena wawasannya. Dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, orang itu akan terlihat indah, ganteng. Itu karena ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, insya Allah semakin mempunyai daya tarik. Kalau kegantengan, kecantikan itu hanya daya tarik yang ya tidak lama, tidak abadi. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamidi. Jadi orang kalau dipuji karena kecantikannya, ya orang usia sampai berapa lama, dipuji karena kegantengannya berapa lama. Tapi kalau dipuji karena keilmuannya, sampai sekarang Imam Syafi'i itu terkenal alimnya di dalam fikih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai sekarang terkenal karena ilmunya. Syekh Nawawi Al-Bantani sampai sekarang terkenal karena ilmunya. Nah,
Sampai orang-orang yang membuat lampu dan lain sebagainya itu terkenal karena ilmunya. Yang membuat pesawat terkenal karena ilmunya, bukan karena gantengnya. Ganteng nggak dibahas terus. Jadi belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu. Dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadatan. Setiap hari kita harus menambah ilmu. Ilmu apa aja harus kita tingkatkan. Jangan mentang-mentang sudah di tempat yang nyaman lalu tidak mau menambahi ilmunya. Ya, sudahlah, paling ini saja. Nah, jadi DKM taunya ya itu saja, namanya sholat dari dulu sampai sekarang ya 5 waktu begitu saja. Maka ketika ada corona, mau tidak mau harus menyesuaikan diri, karena tidak mau menambah ilmunya, tidak tahu bagaimana menata barisan, tidak tahu bagaimana menata jamaah. Nah, disinilah penting wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi fuhuril fawaidi. Disinilah pentingnya bahwa kita harus selalu menambah keilmuan. Kalau perlu sampai berenang di lautan yang ada faedahnya. Ya kira-kira berenang di lautan ilmu lah. Setiap hari kalau kita di bulan puasa ini kita ceburkan diri untuk memperbanyak belajar keilmuan. Tafaqqa fa innal fiqha afdalul qaidi. Nah, kita belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat menimbang menuju kebaikan dan takwa. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi. Nah, ilmu agama inilah, jadi dulu orang yang pintar agama disebutnya faqih. Jadi ahli fikih itu udah jelas orang yang tahu agama. Nah, disitulah karena ilmu fikih ini yang akan mengajak, membimbing kita pada kebaikan, ketakwaan, yang akan membawa kita sampai tujuan. Wal alamul hadi ila sunanil huda wal khisnu yunji min jami'is syada'idi. yakni jalan petunjuk, laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala kerasahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama yang bersifat wara' lebih berat dari setan daripada menggoda 1000 orang yang hanya ahli ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawarian. Sesungguhnya orang yang ahli fikih, orang yang tahu agama, seorang yang tahu agama mutawarian yang wirai. Wirai itu ya zuhud, kira-kira. Wirai itu enggak doyan sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Jadi itu meskipun hanya seorang, bagi setan jauh lebih berat digodanya dibandingkan menggoda 1000 hambanya Allah yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam penting wakun mustafidan kulli yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi fukhuril fawaidi. Kita sebagai umat Islam agar menjadi faqih, agar menjadi orang yang alim, tahu tentang bagaimana menjalankan kewajiban, tahu bagaimana beribadah semakin baik kepada Allah, tahu semakin baik kepada sesama. Tentu saja harus setiap hari menambah keilmuan. Kita harus menceburkan diri di dalam keilmuan, menceburkan terutama di bulan Ramadan ini kita manfaatkan betul-betul sehingga kita semuanya mendapatkan keberkahannya, menjadi orang yang bertakwa,
menjadi orang yang mempunyai derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ngaji di pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, semoga apa yang kita cita-citakan, seluruh orang yang mendengarkan atau mendengarkan rekaman pengajian ini menjadi orang yang soleh dan solehah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi, dimudahkan rezekinya, putra-putrinya dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.